Annyeonghaseyo, halo teman-teman para pecinta Asian Movies dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua. Di kesempatan kali ini, Asian Theater akan menceritakan tentang sebuah film Korea berjudul Unlock. Seorang wanita bernama Linami tertidur di bus ketika hendak pulang ke rumah. Saat akan turun dari bus, ia tidak sengaja menjatuhkan ponsel miliknya. Tak lama kemudian nampak seorang pria misterius memungut ponsel tersebut. Pria itu bernama Junyong yang sehari-harinya tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan. Esok harinya, telepon milik Nami berdering. Junyong pun langsung mengangkat telepon tersebut. Teman Nami yang diberitahu kalau ponsel milik Nami ditemukan oleh seseorang langsung menuju ke tempat Nami. Di sana ia mendapati Nami sedang tertidur di bawah meja teras rumahnya. Nami yang belum tersadar kalau ponsel miliknya hilang diberitahu oleh temannya bahwa ponselnya ditemukan oleh seseorang. Ia lalu menelpon orang tersebut. Mereka berdua kemudian sepakat untuk bertemu di kafe milik ayahnya Nami. Junyong lalu mencoba membuka sandi ponsel milik Nami, namun gagal. Di tempat lain, seorang detektif bernama Jiman yang tidak lain adalah ayahnya Junyong sedang menyelidiki kasus penemuan mayat. Yang nampaknya mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Tak lama berselang, anak buahnya menemukan sebuah botol penyubur tanaman tidak jauh dari lokasi kejadian. Jiman lalu menyusuri hutan dan ia menemukan sebuah pohon plum bertuliskan nama Junyong. Teman Jiman yang ikut menyelidiki kasus ini menyimpulkan kalau Junyong adalah pelakunya. Namun, Jiman masih belum yakin kalau anaknya adalah seorang pembunuh. Kembali ke Nami yang sedang berada di kafe bersama ayahnya. Di sana, ia mendapat telepon dari orang yang menemukan ponselnya. Ia mengatakan kalau ponselnya tidak sengaja terjatuh dan rusak. Ia pun menyuruh Nami ke sebuah toko perbaikan ponsel untuk mengambilnya. Sesampainya di sana, ia disuruh mengisi formulir perbaikan ponsel dan mencantumkan kata sandi ponsel miliknya. Tanpa rasa curiga, ia pun mengisi formulir tersebut. Junyong yang sudah mendapat password ponsel milik Nami langsung memasang aplikasi penyadap di ponsel tersebut. Nami yang mengira ponselnya telah selesai diperbaiki nampak senang lalu meninggalkan toko itu. Nami tidak tahu kalau mulai sekarang semua aktivitas yang ada di ponselnya bisa dikendalikan dan dilihat oleh Junyong dari jauh. Malam harinya, Junyong pergi ke kafe yang lalu ia berpura-pura membeli jus plum walaupun minuman itu tidak ada di daftar menu. Hal ini membuat Nami sedikit tersentuh karena jarang sekali pengunjung yang memesan jus plum kesukaannya itu. Di tempat lain, detektif Jiman mengunjungi istrinya untuk mencari tahu tentang keberadaan Junyong. Di sana ia melihat ponsel istrinya, di mana ternyata Junyong masih sering menghubungi ibunya dan bertukar kabar. Lewat isi chat tersebut, Jiman sekarang tahu di mana tempat tinggal Junyong. Kembali ke Junyong yang sedang memantau Nami dan mencatat semua informasi penting milik Nami. Mulai dari sandi pintu rumahnya hingga ATM milik Nami, ia mengetahuinya. Seperti biasa, Nami yang bekerja di sebuah perusahaan kecil pergi ke tempat kerjanya. Di sana ia sedang mengobrol dengan bosnya dan membicarakan tentang kenaikan gajinya. Namun, bosnya menyuruh Nami untuk tidak memberitahukan hal itu kepada teman kantornya. Di tempat lain, detektif Jiman bersama teman-temannya mulai mengumpulkan informasi mengenai Junyong. Ia lalu pergi ke sebuah rumah di mana rumah itu adalah tempat tinggal Junyong. Di sana, ia menemukan puluhan ponsel dari para korbannya Junyong. Tak hanya itu, ia juga menemukan catatan pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Junyong. Tak lama kemudian, Junyong kembali ke rumahnya. Saat hendak membuka pintu, ia menyadari kalau ada seseorang di dalam.
Ia pun menuju jendela belakang dan melihat ayahnya sedang memeriksa kamarnya. Saat berada di luar, Jimin malah mendapat kiriman foto dirinya, yang berarti Junyoung sedang memantaunya dari kejauhan. Ia pun terus mencari keberadaan Junyoung yang pastinya masih di sekitar sana. Tapi bukannya menemukan anaknya, ia malah menemukan ponsel yang digantung dan dikendalikan dari jauh. Dan ternyata semua itu adalah pengalihan agar Junyoung bisa mengambil barang-barang penting yang ada di rumahnya. Setelah itu, Junyoung pergi ke kafe milik ayahnya Nami dengan membawa sebuah koper. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Nami dan kembali memesan jus buah plum. Ayahnya Nami berpura-pura mengenal Junyoung sebagai pelanggan tetap di kafenya. Dan Junyoung pun mengiyakan hal tersebut. Dari situlah ayahnya Nami mulai curiga dengan Junyoung. Di sana, Junyoung juga berpura-pura sebagai pembeli kaset CD yang dijual oleh Nami. Hal itu dilakukan Junyoung agar Nami mulai dekat dengannya. Setelah itu, Nami diantar oleh ayahnya kembali ke tempat kosnya. Ayahnya menasihati Nami untuk berhati-hati agar jangan terlalu dekat dengan orang asing yang ia baru kenal. Di lain sisi, percakapan itu disaksikan oleh Junyoung dari jauh. Saat hendak tidur, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintunya. Namun ternyata itu adalah sahabatnya yang ingin menginap di sana. Sahabatnya bercerita kalau ia baru saja bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Di saat yang bersamaan, ayah Nami yang sedang berada di rumah mendapat pesan dari Nami. Ia disuruh memasang sebuah aplikasi penyadap yang tentunya itu dilakukan oleh Junyoung. Tanpa rasa curiga, ayahnya kemudian memasang aplikasi tersebut di ponselnya. Dan benar saja, saat ini ponsel miliknya sudah disadap oleh Junyoung. Di tempat lain, Jimin menemui ibu dari salah satu korbannya Junyoung. Di sana ia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Junyoung. Kembali ke ayahnya Nami yang tiba-tiba mendapat kiriman paket dari seseorang di depan rumahnya. Saat hendak mengambil paket tersebut, Junyoung tiba-tiba muncul dan memukul kepala ayah Nami hingga tak sadarkan diri. Junyoung lalu mengikat tangan dan kaki ayah Nami menggunakan tali. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan beberapa mayat yang diyakini sebagai para korbannya Junyoung. Esok harinya, Nami terbangun dan mendapat pesan dari bosnya agar segera datang ke kantor secepatnya. Ternyata Nami telat bangun karena alarm di ponselnya mati. Ia pun langsung bergegas menuju kantor dengan memesan sebuah taksi. Di perjalanan, ia mendapat akun media sosialnya diretas oleh seseorang yang nampaknya si peretas ingin memfitnah Nami di hadapan bos dan teman-teman kantornya. Sesampainya di kantor, Nami sudah ditunggu oleh bos dan teman-temannya. Nami menjelaskan kalau ponsel miliknya telah diretas oleh seseorang. Namun semua orang yang ada di sana tidak ada yang mempercayainya. Lalu bosnya menghampiri Nami dan mendorong Nami keluar dari kantor tersebut. Di luar, ia hanya bisa menangis dan memeluk sahabatnya. Nami lalu bersama sahabatnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peretasan ponsel miliknya itu. Namun tidak adanya bukti yang cukup membuat mereka harus kecewa. Sementara itu, ayah Nami yang sedang disekap oleh Junyoung hanya bisa melihat anaknya menderita karena perbuatan Junyoung. Junyoung bercerita kalau dia menjadi seperti ini karena ayahnya selalu mengabaikan dirinya. Ia juga bercerita kalau ia bisa melakukan apa saja terhadap Nami selama ia bisa meretas ponselnya. Kembali ke Nami dan sahabatnya yang sedang memikirkan cara agar bisa mengetahui siapa pelaku peretasan ini. Tak lama kemudian, Junyoung datang berpura-pura sebagai ahli digital yang akan membantu masalahnya Nami. Junyoung menjelaskan kalau ada aplikasi peretas di ponselnya Nami. Aplikasi peretas itu bisa menyadap semua informasi yang ada di ponselnya termasuk kamera dan mikrofon.
Setelah menjelaskannya, Junyung pun pergi dari sana. Saat hendak pergi, Junyung meminta Nami untuk mengantarkannya ke depan jalan. Saat berdua dengan Nami, Junyung mulai menghasut Nami agar Nami mencurigai sahabatnya. Mendengar hasutan dari Junyung, Nami mulai percaya kalau semua itu perbuatan sahabatnya. Nami kemudian kembali ke dalam dan memberanikan diri untuk menanyakan semua itu kepada sahabatnya. Merasa Nami sudah tidak mempercayainya, ia mengiyakan semua tuduhan yang dilontarkan oleh Nami. Sambil menangis, ia lalu pergi dari sana dan berkata agar Nami jangan pernah menghubunginya atau menemuinya lagi. Di tempat lain, polisi terus menyelidiki kasus penemuan mayat yang menggemparkan masyarakat di sana. Jimin yang sudah mengetahui kalau itu perbuatan anaknya bergegas pergi menuju toko milik Junyung. Kembali ke Nami yang masih bersedih karena kehilangan sahabatnya. Saat sedang menonton kenangan bersama sahabatnya, tiba-tiba baterai ponsel miliknya habis. Karena kesal, ia lalu membanting ponselnya ke lantai hingga retak. Melihat ponselnya retak, ia teringat saat ponselnya dulu juga retak dan diperbaiki di sebuah toko. Sementara itu, detektif Jimin bersama temannya sedang mencari informasi di tokonya Junyung. Nampaknya toko tersebut sudah ditinggalkan oleh Junyung untuk menghapus jejak-jejaknya. Tak lama kemudian, Nami datang dan memberi informasi kepada Jimin. Di sini, Nami belum tahu kalau Junyung adalah seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Nami mengira Junyung hanyalah orang iseng yang ingin mengusik hidupnya saja. Kemudian, Nami dan detektif Jimin membuat rencana untuk menangkap Junyung. Nami akan meminta Junyung datang ke tempat kosnya, sementara detektif Jimin dan temannya menunggu di luar. Tak lama kemudian, Junyung datang, yang kemudian detektif Jimin mencegatnya. Saat melihat wajah Junyung, Jimin malah nampak kebingungan. Karena ia sama sekali tidak mengenali wajah anaknya tersebut. Di lain sisi, Junyung malah berpura-pura sebagai orang lain di hadapan kedua detektif itu. Jimin yang merasa itu bukan Junyung lalu melepaskannya begitu saja. Di saat yang bersamaan, Junyung membatalkan janjinya malam itu untuk bertemu dengan Nami. Junyung mengatakan akan kembali menemuinya minggu depan. Demi keselamatan Nami, detektif Jimin menyuruh Nami untuk sementara tinggal bersama ayahnya. Ia lalu mengantar Nami ke tempat ayahnya. Sebelum berpisah, Nami berkata akan mengirim pesan ke detektif apapun yang terjadi. Ia juga diam-diam menulis catatan untuk kedua detektif itu. Di dalam rumah, ia mendapat pesan dari Junyung agar ia segera menelponnya. Namun saat menelpon Junyung, ia mendengar dering telepon di lantai atas, yang artinya Junyung berada di dalam rumah tersebut. Menyadari hal itu, Nami langsung bergegas ke kamar ayahnya, yang ternyata ayahnya tidak ada di sana. Ia pun langsung menelpon detektif Jimin, namun belum sempat menelpon, ponselnya tiba-tiba dikendalikan dari jarak jauh. Ia lalu turun ke lantai bawah untuk mencari ayahnya. Di sana, ia malah bertemu dengan Junyung yang muncul dari belakang kursi. Di saat yang bersamaan, detektif Jimin mendapat kabar kalau anaknya Junyung telah meninggal setahun yang lalu. Lalu siapakah Junyung yang berada di rumah Nami? Kembali ke Nami, di mana ia disuruh oleh Junyung untuk mengirim pesan ke detektif Jimin kalau ia sedang baik-baik saja. Di sana, Nami menanyakan alasannya kenapa Junyung melakukan semua ini. Junyung pun menjawab karena ia tanpa sengaja menemukan ponsel Nami yang terjatuh. Hanya karena alasan itulah ia tega menjadikan Nami korban selanjutnya. Junyung kemudian pergi ke dalam kamar mandi. Melihat kesempatan itu, dari luar Nami sudah bersiap untuk menyerang Junyung. Namun, malah Nami yang dikagetkan karena ayahnya disekap di dalam bak mandi. Kemudian Nami juga diikat dan dipaksa untuk menyaksikan ayahnya tenggelam.
Nami yang melihat ayahnya akan tenggelam memohon agar Junjung mau melepaskan ayahnya. Ia rela melakukan apa saja demi keselamatan ayahnya tersebut. Junjung lalu menaruh Nami di atas tubuh ayahnya sendiri, sehingga ayahnya tenggelam karena berat badan dari Nami. Sementara itu, Detektif Jimin dan Detektif Wo diam-diam sudah berada di sana untuk menyelamatkan Nami. Ternyata catatan yang ditulis oleh Nami adalah bahwa ia tidak akan mengirim pesan, melainkan hanya akan menelpon. Maka dari itu, saat menerima pesan dari Nami, Detektif Jimin dan Wu tahu kalau Nami berada dalam bahaya. Jimin langsung mengajar Junjung dan memborgolnya. Sementara itu, Detektif Wu berusaha menyelamatkan Nami dan ayahnya. Namun, ayah Nami nampaknya sudah tidak bisa tertolong. Kemudian, Detektif Jimin yang sedang memeriksa koper yang dibawa oleh Junjung menemukan ponsel anaknya dan catatan rencana pembunuhan Junjung. Yang berarti orang ini telah membunuh Junjung dan memakai identitas Junjung selama ini. Pantas saja saat pertama kali Detektif Jimin bertemu dengan Junjung, ia tak mengenalinya, karena ia memang bukanlah Junjung. Mengetahui hal itu, Jimin lalu mengambil pistol dan mengarahkannya ke Junjung palsu. Di saat yang bersamaan, Nami yang mengira ayahnya sudah meninggal, keluar dan mengambil pistol lalu menembak Junjung palsu. Tak berselang lama, keajaiban pun datang, di mana ayah Nami yang dikira sudah meninggal tiba-tiba tersadar dan memanggil Nami. Nami lalu menghampiri dan memeluk ayahnya. Cerita diakhiri dengan kehidupan Nami yang kembali seperti semula. Film ini berpesan agar kita selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan alat komunikasi yang ada di sekitar kita. Kirim kritik dan saran kalian, support terus Asian Theater, dan terima kasih.